Gembala dan teman-teman semua, di sini Luis akan bercerita storytelling tentang siapakah Tuhan Yesus. Cerita kelahiran Tuhan Yesus adalah seperti berikut itu. Maria dan Yusuf masih bertunangan. Ketika Maria dan Yusuf masih bertunangan, ternyata Maria mengandung seorang anak. Malaikat datang kepada Maria dan berkata, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung seorang anak. Jadi, dia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam karena dia tidak ingin mencemarkan nama baik Maria. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi, berkata bahwa Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak yang dikandung Maria adalah anak dari Roh Kudus. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Seorang dara akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Waktu Maria akan melahirkan, Kaisar Agustus melakukan sensus penduduk. Jadi Maria harus kembali ke tempat asalnya, yaitu di Bethlehem. Ketika sampai di Bethlehem, di saat itulah Maria harus melahirkan. Tetapi mereka tidak kebagian tempat, yang tersisa hanyalah kandang domba. Jadi Maria melahirkan di kandang domba. Ketika Yesus lahir ke dunia, malaikat-malaikat menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Malaikat-malaikat juga memberitahu gembala-gembala bahwa Sang Juru Selamat telah datang ke dunia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu gembala-gembala pun pergi ke kandang domba dan menyembah Yesus. Orang-orang Majus dari timur, orang bangsawan dan juga orang-orang yang pintar, mereka melihat bintang di langit. Mereka meneliti apa arti bintang itu, dan ternyata bintang itu menyatakan bahwa Raja Sang Juru Selamat yaitu Yesus telah lahir ke dunia. Jadi orang-orang Majus pun bergegas pergi ke Bethlehem mencari tempat di mana Yesus dilahirkan. Ketika mereka sudah sampai, mereka membawa persembahan yang sangat mahal, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan ini diberikan kepada Yesus. Ketika orang-orang Majus hendak ingin pulang, Tuhan berbicara kepada mereka bahwa mereka jangan pulang kepada Herodes, karena Herodes ingin membunuh Yesus, bukan ingin menyembahnya. Jadi mereka pulang melalui jalan lain. Ketika Herodes mengetahui bahwa orang-orang Majus telah membohongi dia, maka Herodes membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun. Waktu Herodes membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun, Yesus tidak terikut dibunuh, karena sebelum Herodes melakukannya, Tuhan telah berbicara kepada Yusuf untuk membawa Yesus pergi ke Mesir. Setelah pembunuhan itu telah selesai, Yesus, Maria dan Yusuf pun kembali hidup bersama-sama lagi, dan mereka tinggal di Nazaret. Ketika Yesus berumur 15 tahun, Yesus dibawa ke Bait Allah. Ketika mereka telah selesai beribadah kepada Allah, ternyata Yesus tertinggal di Bait Allah, dan Maria dan Yusuf pun menjemput kembali Yesus yang tertinggal di Bait Allah. Maria dan Yusuf melihat bahwa Yesus telah berbicara bersama ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat dan imam-imam, yang dimana Yesus berbicara kepada mereka. Yesus nampak sangat pintar daripada mereka semua, dan Yesus mengetahui semua hukum Allah. Pada waktu Yesus berumur 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia melakukan banyak mukjizat. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha Mengampuni. Yesus Maha Tahu. Apa buktinya? Yesus tahu apa yang ada di pikiran ahli-ahli Taurat ketika dia menyembuhkan orang lumpuh. Yang kedua, Yesus tahu ketika Yesus duduk di sumur dan ada perempuan, Yesus tahu bahwa perempuan itu memiliki 5 suami, padahal perempuan itu tidak ada memberitahu Yesus. Yesus juga adalah Allah yang Maha Kuasa. Buktinya, Yesus berkuasa meredakan angin ribut dengan 2 perkataan saja, yaitu diam dan tenanglah. Seketika itu, danau itu menjadi teduh sekali.
Yang kedua, Yesus juga berkuasa menyembuhkan orang lumpuh dengan perkataan juga. Yang ketiga, Yesus juga berkuasa mengusir setan dari orang gerasa. Yesus juga adalah Allah yang Maha Mengampuni. Yesus mengampuni dosa orang lumpuh. Yesus juga mengampuni dosa perempuan yang dilepas. Waktu itu perempuan ini ketahuan berzina. Jadi semua orang melempari dia dengan batu. Yesus melihat kejadian itu dan Yesus menghampiri perempuan itu. Yesus berkata kepada mereka, "Siapa yang tidak berdosa boleh melempari batunya duluan." Tetapi mereka satu persatu pergi dan mereka sadar ternyata mereka juga berdosa. Yesus juga adalah Allah yang Maha Hadir. Yesus hadir khusus di mana saja. Waktu itu murid-murid sedang di dalam rumah dan menutup semua pintu karena mereka sedang ketakutan. Yesus tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi, Yesus pastinya hadir di tengah-tengah kita dan dimanapun kita berada. Yesus yang hebat ini adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Mengampuni, dan juga Maha Hadir. Yesus adalah Allah yang diutus Bapa turun ke dunia menjadi juru selamat dunia. Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib bukan karena dia lemah, tetapi dia ingin menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib menebus dosa kita semua. Waktu itu, Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, ditemani oleh para murid-muridnya. Ketika Yesus sedang berdoa, datanglah para prajurit beserta salah satu muridnya yang mengkhianatinya, namanya Yudas Iskariot. Yesus bertanya kepada prajurit-prajurit itu, siapakah yang mereka cari? Lalu mereka berkata, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus berkata, akulah dia. Seketika itu, prajurit-prajurit itu jatuh ke tanah. Waktu prajurit-prajurit ini jatuh ke tanah, bisa saja Yesus lari sehingga tidak dapat ditangkap. Tetapi Yesus tidak melakukannya, karena Yesus ingin menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Lalu Yesus dibawa ke penghakiman dan diadili. Para hakim-hakim mencari apa kesalahan Yesus sehingga harus dihukum. Ternyata Yesus tidak didapat kesalahan apapun. Herodes dan Pilatus juga mencari apa kesalahan Yesus sehingga dia harus mati di kayu salib. Mereka berdua juga tidak mendapat apa kesalahan Yesus. Jadi, Yesus mati di kayu salib bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan kita. Yesus mati di kayu salib ingin menebus dosa-dosa kita. Yesus meminum murka cawan Allah, yaitu tempat murka Allah, di mana murka Allah yang melihat manusia berdosa. Jadi Yesus menanggung hukuman dosa kita, yaitu maut, api neraka. Ketika Yesus sudah disalib di kayu salib di Bukit Golgota, terjadi fenomena hebat, yaitu gelap gulita dari jam 12 sampai jam 3. Padahal jam 12 sampai jam 3 itu terang dan cerah. Terjadi juga gempa bumi dan juga bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Yesus dikuburkan. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematiannya. Waktu itu, para perempuan-perempuan datang ke kuburan Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Ketika mereka telah sampai di kuburan, mereka melihat bahwa tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus di situ. Tiba-tiba malaikat datang menghadapi mereka dan berkata, "Mengapa kamu cari dia yang hidup di antara orang mati?" Lalu perempuan-perempuan itu pergi bergegas memberitahukan semua murid-murid bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Petrus juga memeriksanya kembali dan ternyata benar kubur Tuhan Yesus kosong. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Galilea. Yesus memberitakan Injil sekali lagi di Bukit Galilea. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada pengikutnya supaya memberitakan Injil ke semua orang. Ketika Yesus sedang berbicara, perlahan-lahan Yesus terangkat ke sorga. Dan Yesus sekarang berada di sorga. Jadi, Yesus sekarang mengawasi kita yang ada di sini. Jadi, siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan menerima hidup yang kekal. Sekian cerita storytelling tentang Tuhan Yesus dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.